Shalom Bapak Ibu yang terkasih nama Tuhan. Saya sampaikan sekali lagi Shalom. Mari kita datang kehadiran Tuhan pada pagi ini. Kami bersyukur Tuhan atas kasih setia-Mu, atas anugerah-Mu yang kami terima di pagi ini Tuhan. Kau Allah yang dahsyat, Kau Allah yang luar biasa untuk setiap kehidupan kami Tuhan. Jadi di awal nama Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin.
memberkati kami. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Kasih setia Tuhan tak terukur bagi kita.
Tuhan. Kasih setiamu nyata bagiku,
Shalom. Banyak yang kau perbuat di dalam hidup, rancangan indah terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, sebab kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur
Menyiapkan hati kita untuk setiap kebenaran Tuhan. Mari kita melakukan pengakuan iman rasuli kita kepada Tuhan. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. Amin.
bersyukur pagi ini kami boleh diam tenang di hadapan-Mu. Kami bersyukur atas penyertaan Tuhan yang sempurna dalam hari-hari kami. Kami bersyukur untuk semua kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Dan tiba waktunya kami duduk tenang di hadapan-Mu. Kami rindu suara Tuhan dan suara-Mu berbicara di tengah-tengah kami, ya Roh Kudus. Dan kami percaya Tuhan Kau melawat kami. Kami percaya setiap hati kami hari ini Tuhan bentuk kami dan terus Tuhan diberkati oleh firman-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Kami siapkan hati kami di dalam nama Yesus. Kami berdoa dan bersyukur kepada-Mu. Yang siap mendengarkan firman Tuhan katakan amin. Silakan duduk saudara Tuhan kasihi. Puji Tuhan. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Tuhan Yesus berkati kita semuanya. Dan kita akan masuk di dalam bulan Desember. Kiranya Tuhan berkati kita semua, amin. Dan satu hal yang perlu kita ingat, bahwa setiap anugerah Tuhan dan kebaikan Tuhan tetap menyertai kita, amin. Dan kita akan berhidup dengan satu kebenaran firman Allah. Dan izinkan setiap kita untuk kita fokus kepada firman Allah. Katakan amin. Lihat kanan kiri saudara, tetap fokus pada firman Allah. Ayo katakan kanan kiri saudara, bilang fokus pada firman Allah. Amin. Lirik dengan lirikan, jangan tidur ya. Jangan lirik dengan tidur ya. Amin. Ya, saudara terkasih, kita akan mulai. Itu ditutup pintunya, pintunya ditutup. Ya, terbalik. Ya. Kita akan buka dalam kitab Matius pasal yang ke-19. Kita Matius pasal yang ke-19, ayatnya yang ke-16. Ya, ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-26. Mari kita akan membacakannya secara bergantian, Bapak Ibu saudara dikasihi. Tolong tidak bolak-balik mondar-mandir. Ya, Matius pasal 19 ayat yang ke-16 sampai dengan 26. Kita akan bergantian membacakannya. Saudara, saya 16, saudara yang ke-17 sampai dengan yang ke-26. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Ayat yang ke-18, kata orang itu kepadanya, "Perintah mana?" Kata Yesus, "Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta." Ayat yang ke-19. Ayat 20, kata orang muda itu kepadanya, "Semenjak semuanya itu telah kuturuti, apa yang masih kurang?" Ayat 22,
22, ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih hati, sebab banyak hartanya. Ayat yang ke-23. Sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Yesus memandang mereka dan berkata, bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin. Katakan amin. Bapak Ibu Saudara Tuhan kasihi, hari ini kita akan bicara tentang perikop yang tidak ada di luar terjemahan, tapi kita akan rubah. Dan Tuhan kasih hati kepada saya, tema khotbah hari ini adalah Yesus segala-galanya dan Allah segala-galanya. Saudara Tuhan kasih, percayalah dalam hidup kita bahwa tidak ada satupun yang dapat menggantikan posisi Allah dalam hidup kita. Apapun keberadaan saudara dan saya, tidak ada satupun yang dapat merubah bahwa Tuhan itu tetap Allah adalah segala-galanya dalam hidup kita. Amin. Makanya saudara kasih, perikop yang hari kita baca, satu hal yang menarik buat kita perhatikan saudara, ada level kekristenan yang sampai pada orang muda ini. Percayakah saudara, seringkali kita menjadi orang seperti orang muda yang kaya ini. Saudara, saya dalam literasi mungkin dia sekitar umur 30 tahun, tapi dia sudah punya banyak harta Bapak Ibu. Dan saya percaya orang-orang yang waktu itu kita katakan adalah orang muda, artinya belum menikah. Nah, saya percaya dan kita harus yakinkan, mungkin saja banyak wanita-wanita yang terpesona dengan dia. Wanita-wanita yang terkagum-kagum dengan dia. Karena apa saudara? Rich man, orang yang kaya. Dan bukan mungkin sekedar hanya orang kaya, tapi mungkin ganteng gitu. Dan bukan hanya sekedar mungkin ganteng, tapi tampan. Dan siapakah hati wanita yang tidak terpesona akan laki-laki ini? Tapi saudara kasihi, hal yang menarik waktu itu, pada waktu ketika berjumpa dengan Yesus, dia nanya begini, Yesus, bagaimana caranya supaya aku memperoleh hidup yang kekal? Karena dia tahu bahwa seluruh fasilitas yang dia punya, mungkin saja Yesus bilang begini, dia jawab begini, hai anak muda, berikanlah persepuluhanmu, berikanlah dari 90% dari hartamu. Mungkin saja saudara, berikanlah segala apa yang kamu punya. Mungkin dia bisa beli segala sesuatu yang bisa dia beli. Tetapi saudara ketahui, Yesus gak jawab begitu. Dia ngomong begini saudara, statement anak muda yang luar biasa. Tuhan, Yesus, aku gak mencuri, aku gak berzina, aku tidak mengucapkan saksi dusta, aku tidak melakukan dosa apapun yang engkau perintahkan kepada manusia. Saudara kasih, kita lupa, seringkali kita menjadi orang-orang yang sombong rohani. Seringkali kita berkata, oh saya tidak seperti dia. Dia orangnya pencuri, satu keluarga dari bapak mamanya sampai anak-anaknya 10 semuanya pencuri. Orang bilang begini, oh bapak mamanya semuanya pemabuk, oh kita semua pemabuk. Sementara kita seringkali kita berkata kita tidak sadar bahwa sesungguhnya kita masih ada sesuatu yang juga merupakan zona yang sering kita jatuh di dalamnya. Makanya anak muda ini ngomong, Bapak Ibu saya kasih, apa yang bisa saya lakukan? Alkitab katakan bahwa dia melakukan segala sesuatu yang Tuhan perintahkan. Yang Tuhan suruh sama semua orang manusia, dia sudah lakukan. Tapi satu hal Bapak Ibu saya kasih yang tidak bisa dilepaskan, yaitu hartanya Bapak Ibu. Ada orang manusia setia sama Tuhan, ya. Dia mengikut Tuhan, ya. Rajin pelayanan, ya. Melakukan segala sesuatu dalam hidupnya, ya, untuk Tuhan. Tapi ketika ditantang untuk memberikan hartanya kepada Tuhan, berapa banyak orang yang pikir-pikir? Berapa banyak orang yang sudah mulai hitung-hitungan dan kalkulasi, kalau saya punya uang 1 juta, maka kalau saya berikan 900 untuk ke gereja, 900 untuk Tuhan, maka sisa 100.000, maka apa yang saya bisa lakukan untuk 100.000? Tapi firman Allah, perhatikan di ayat yang terakhir, ayat yang ke-26. Bagi manusia tidak mungkin, tetapi bagi Allah mungkin. Perhatikan ayat 26. Ayo kita baca sama-sama. 1, 2, 3 ya.
Ya, kita ulangi. Ayat 26, 1, 2, 3 ya. Amin. Bagi Allah segala sesuatunya oke. Apa yang tidak pernah kita pikirkan, yang tidak pernah timbul dan tidak pernah kita dengar, Allah katakan segala sesuatunya mungkin bagi Allah. Ada banyak cara Tuhan yang bisa memberkati saudara dan saya. Sehingga waktu saya kasih zona ini yang sering kali kita terikat dengannya, Bapak Ibu. Sepanjang saya melayani Tuhan, Bapak Ibu, sepanjang saya melayani Tuhan, tidak pernah Allah berhutang kepada anak-anaknya. Apa yang kita tabur kepada Tuhan bukan berarti langsung kita tuai, bukan berarti langsung kita dapatkan, tapi ada butuh proses waktu yang harus kita tunggu dengan baik. Saudara nanam jagung butuh berapa bulan untuk nunggu itu? Saudara tanam mangga butuh berapa bulan untuk bisa menikmati hasilnya? Saudara tanam durian berapa tahun saudara dapatkan hasilnya? Sama dengan Allah. Tapi orang muda yang kaya ini tidak bisa lakukan itu. Makanya Allah kita adalah Allah yang sumber maha tahu. Orang muda ini baru pertama kali berjumpa dengan Allah, tapi Yesus bisa korek langsung hatinya saudara. Dahsyat Tuhan kita. Saudara datang ke gereja ini, Tuhan bisa korek hatimu, Bapak Ibu. Saudara bisa Tuhan korek hatimu terdalam sehingga apa yang tersembunyi bagi manusia tidak akan bisa tersembunyi bagi Allah. Itu Allah kita. Sehingga ketika saudara datang kepada Tuhan, mari Alkitab katakan engkau datang dengan terbuka dan jujur sama Tuhan. Amin. Anak muda kaya ini dia datang kepada Tuhan dan bilang, semuanya sudah aku lakukan Tuhan. Cuman satu statement yang bikin dia pergi, Bapak Ibu. Satu yang dia bikin pergi. Tuhan cuma bilang begini, Yesus cuma bilang begini, pergilah dan ambillah seluruh hartamu dan berikanlah itu kepada orang banyak. Alkitab mencatat tidak ada perlawanan dari anak muda ini, saudara. Dia langsung pergi dan tertunduk. Seringkali kita begitu, Bapak Ibu. Ketika Tuhan templak kita, bukannya kita bilang, ya Tuhan ampuni saya, tapi kita malah pergi melemos, Bapak Ibu. Saya berdoa kiranya kita di tempat ini, kita belajar bahwa Yesus dan Tuhan Allah kita adalah segala-galanya dalam hidup kita. Tidak ada satupun yang terikat dengan apapun juga, katakan amin. Benar Bapak Ibu? Amin. Sehingga Bapak Ibu saya kasih ketika saudara melewati, memang orang Indonesia ini paling pintar namanya mengalih, menambah, tapi paling sulit untuk mengurangi dan membagi. Lihat wajah saudara, teman-temanmu yang susah membagi dan mengurangi. Ada satu pendeta, dia suka khotbah bilang di tengah-tengah jemaat, Bapak Ibu saudara-saudara kasih, jika saudara punya harta yang berlimpah, berikan kepada jemaat Tuhan yang membutuhkan. Dan tiba-tiba Bapak Ibu, anaknya dengar ini, dengar anaknya, dan dia teringat pada waktu itu ada seorang pengemis yang setiap kali pulang ibadah berdiri di depan pintu gereja dan meminta-minta. Dan pada waktu itu dia dengar khotbah papanya, dan dia teringat baju papanya, satu lemari itu penuh. Dan secara diam-diam dia ambil 5 potong baju papanya yang pendeta ini. Besok minggunya dia pulang ke gereja, dia ketemu pengemis ini, dia kasih kepada pengemis ini, Opa, ini ada baju buat Opa, Opa boleh pakai ini. Dan setelah pulang gereja, maka pendeta ini pulang ke rumah. Saudara tahu, ketika besok minggu lagi dia mau khotbah, dia buka pintu lemari bajunya, ternyata bajunya kurang. Dipanggil istri, dipanggil 3 anak, sidang istimewa. Siapa yang ambil? Dan ternyata Bapak Sudah kasih langsung mengaku anak yang mengambil baju papanya.
Dia bilang, aku yang ngasih, aku yang ngambil Pak. Aku kasih sama peminta-minta yang depan pintu gereja. Dengan spontan bapaknya bilang begini, Papa itu butuh baju. Kenapa kamu ambil-ambil dan kasih ke orang? Dan sementara bapaknya marah, pendeta ini, maka anak ini bilang begini, Bapak, bukankah Papa sering khotbah? Kalau kita punya berkat lebih, maka berikan kepada orang lain. Kalau Papa sering khotbah, Papa punya berkat dan kita punya berkat yang melebihi, baju apapun, harta apapun, berikan kepada orang yang membutuhkan. Lalu pendeta ini tertemplak dengan tutup closing statement. Tapi khotbah itu kan buat jemaat, bukan buat kita. Seringkali kita begitu. Kita kasih, kita pikir-pikir. Tapi saya mau berkata pada pagi ini, biarlah saudara jangan terikat dengan apapun di dunia ini. Oh ya, amin, 2 orang. Saya ulangi. Biarlah seluruh jemaat di tempat ini tidak ada pun yang terikat dengan apapun. Masih 200 orang. Saya ulangi. Biarlah seluruh jemaat di tempat ini tidak terikat dengan apapun juga. Amin. Entah itu harta, entah itu manusia, entah apapun yang terlihat dengan di mata kita. Karena saudara, saya yakin, terlalu yakin bahwa seringkali apa yang sering kita terikat dengan itu yang Tuhan ambil. Makanya orang yang punya jabatan, hati-hati, itu bisa Tuhan ambil. Makanya kalau ada syukuran, saya kurang mau ikut kalau ada orang syukuran, ucapan ibadah, ucapan syukur, kenaikan pangkat jabatan, dan selamat atas Bapak Wah, dia gak tahu jabatan itu cuma temporer. Makanya waktu saya kasih salah satu organisasi yang terkeren di seluruh Indonesia, berapa banyak orang yang pensiun setelah itu stroke. Karena apa? Biasa di kantor, siap kemana? Siapa? Tiba-tiba pensiun, datang ke kantor gak dianggap. Berapa banyak orang stroke gara-gara itu, saudara. Tapi kalau kita anak Tuhan, ada berkat, tidak ada berkat, mengucap syukur. Saya ulangi, ada berkat dan tidak ada berkat, tetap mengucap. Masih 25 orang. Ada berkat dan tidak ada berkat, tetap bersyukur sama Tuhan. Kalau orang Korea bilang Adong Hemek dan Adong Hemek, haleluya. Ada orang punya berkat begitu, dia bersyukur. Tidak ada berkat, dia tidak bersyukur. Orang muda ini adalah sebuah gambaran untuk kita merefleksikan diri di hadapan Tuhan pagi ini. Amin. Jangan ada satupun di antara saudara terikat dengan apapun juga. Amin. Sehingga ketika saudara melakukan segala sesuatu, ketika saudara memberi, maka saudara tidak berpikir. Ketika saudara melakukan segala sesuatu kepada orang lain, maka saudara tidak berpikir. Karena apa? Firman Tuhan berkata bahwa Yesus adalah segala-galanya dalam hidup kita. Makanya Bapak Ibu, perhatikan baik-baik ini. Kitab Matius mencatat pasal 19 itu ada 2 penekanan yang Tuhan berikan kepada orang-orang. Yang pertama, ketika waktu itu, lihat, orang muda, perikopnya lihat, perhatikan, orang muda yang kaya. Setelah itu Yesus mengajar. Perikop berikutnya dikatakan apa? Upah mengikut Yesus. Orang kita jangan lupa, sekalipun kita sudah memberikan, tapi ingat ada upah yang tersedia. Perhatikan ayat 27, silakan baca sama-sama. 1, 2, 3 ya. Lalu Petrus menjawab dan berkata pada Yesus, kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Pertanyaan, ya kan? Lalu ayat 28, kata Yesus, aku sesungguhnya pada waktu
Apabila anak manusia akan duduk juga di atas 12 tahtanya untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Ayat 29. Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapak atau ibunya, anak-anak atau ladangnya, atau menerima kembali, akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Jadi saudara, Yesus itu bukan sekedar ngomong, tapi dia memberikan pengertian bukan saja kepada anak muda yang kaya ini, tapi dia memberikan pengertian juga kepada siapa? Murid-muridnya. Karena Yesus tahu, Petrus tahu bahwa sesungguhnya anak muda yang kaya ini saja mental. Terus kita bagaimana, men? Mungkin saja Petrus bilang begini, saudara. Waduh, disuruh jual harta sudah. Kita gak melakukan kejahatan di hadapan Tuhan, tapi bilang begini, saudara. Yesus, kami udah tinggalin semuanya demi mengikut Engkau. Lalu apakah yang akan kami peroleh? Ada banyak manusia kita sering ngomong begitu dalam diri kita, yang melayani Tuhan. Seringkali kita ngomong sama Tuhan, aku udah pelayanan Tuhan, tapi kenapa persoalan itu gak pernah berhenti? Kita sering ngomong sama Tuhan, Tuhan aku udah lakukan segala sesuatu untuk Tuhan, tetapi kenapa doa saya belum terjawab oleh Tuhan? Seringkali pertanyaan itu juga yang muncul di Petrus. Petrus bilang, aku sudah meninggalkan segala sesuatu, aku sudah tinggalkan segala sesuatu Tuhan. Tapi keraguan itulah yang membuat Petrus nanya lagi. Tapi Yesus ngomong baik, saudara. Yesus dahsyat, yang ngomong begini. Apabila kau sudah meninggalkan segala sesuatu, Petrus ngomong begini, kami sudah tinggalkan saudara-saudara kami sudah tinggalkan sanak perempuan kami sudah tinggalkan bapak kami, ibu kami, ladang kami, semuanya demi mengikut Tuhan. Lalu Yesus bilang begini, engkau akan memerintah bersama-sama dengan aku. Segala sesuatu itu upahnya pasti lebih besar daripada apa yang kita tabur, Bapak Ibu. Sama Tuhan tuh begitu. Saya kasih tahu Bapak Ibu, selama saya melayani, apa yang kita berikan kepada Tuhan pasti lebih daripada yang akan kita pikirkan, apa yang kita terima, Bapak Ibu. Sebabnya saya berdoa buat kita semua di jemaat Tuhan tempat ini, jangan ada satupun yang menduakan Tuhan dalam hidup kita. Amin. Jangan yang menduakan Tuhan dalam hidup kita, tetapi Allah adalah segala-galanya dalam hidup kita. Yuk kita belajar Bapak Ibu saya kasih, mengapa kita melakukan Yesus Bapa kita adalah harus segala-galanya. Seringkali pertanyaan kita bilang begini, murid-murid Tuhan tuh udah tinggalin semuanya loh. Dia mendapatkan upah dan dia memerintah bersama-sama dengan Allah. Lalu apa yang mereka dapatkan setelah itu? Saya berdoa firman Tuhan ini adalah menjadi jawaban dalam hidup saudara. Amin. Biarlah ketika kita melepaskan segala sesuatu hak kita di hadapan Tuhan, maka kita berkata kita adalah hamba yang berkenan kepada Tuhan. Amin. Tinggalkan ego kita. Tinggalkan kita ingin selalu dihormati. Apalagi untuk pelayanan, saudara. Amin. Yang udah pelayanan, mari tinggalkan ego saudara, tinggalkan kepentingan saudara, tinggalkan keinginan saudara, tinggalkan segala-galanya demi Tuhan yang disukakan dalam hidup kita. Amin. Ada begitu udah pelayanan, maunya disalam dulu, baru salam orang. Kalau ada jemaat begitu pelayan Tuhan tempat ini, langsung tepuk. Saya ulangi. Kalau ada jemaat Tuhan, jemaat nih ya, yang udah pelayanan, saudara lebih dulu salam sama dia, bilang dan ngomong sama dia, bertobat ya Pak. Katakan amin. Amin jemaat Tuhan. Amin. Ada begitu. Hirabat
ada itu duduk dari awal sampai terakhir, duduk manis di situ. Orang lewat lawang. Kiranya para pelayan-pelayan Tuhan di tempat ini tidak modal begitu. Yang pelayan-pelayan. Amin. Saudara harus ramah sama jemaat. Coba jemaat lihat pelayan-pelayan Tuhan tempat ini ramah atau belum. Bukan saya loh ya yang ngomong. Jemaat Tuhan, apakah pelayan-pelayan tempat ini sudah ramah atau belum? Berarti gembala bagaimana kita bikin lagi. Makanya saudara, dalam pelayanan kita harus mikir. Jangan kita mentang-mentang udah pelayanan begitu, jemaat datang menyapa pun tidak. Kami punya 5S saudara. Sapa, sopan, salam, santun, sama dengan senyum. Gereja Tuhan juga begitu. Orang dunia aja punya materi begitu, masa gereja gak punya? Senyum, salam, sopan, santun, lalu dengan yang terakhir sapa. Nanti tes ya, pulang nih. Ini mereka ini tes. Atau yang singer tar tes, yang WL tes. Akan salaman kan? Pulang. Salaman kan? Nah, kalau salaman nanti lihat jemaat yang lewat depan pelayan Tuhan, jangan dulu salam. Kita lihat dulu bertobat atau tidak dia itu pelayan. Kalau saya lewat Pak Matius, Pak, nanti tes ya. Lihat depan Pak Matius lemos. Tapi kalau Pak Matius berdiri, terima. Shalom. Ini baru pelayan Tuhan yang sejati. Katakan amin. Jadi saudara, jemaat Tuhan tempat ini kalau masih ada pelayan-pelayannya yang kurang senyum, tidak ada sapa dan tidak ada sopan, bilang sama dia nanti, dengerin lu bertobat. Enggak ada yang amin pelayan Tuhan. Dan paling cilaka kalau jemaat Tuhan duduk manis, pendeta yang nyamperin kita untuk salam. Tapi bersyukur pendeta-pendeta tempat ini rendah hati. Amin. Coba tes dari awal sampai akhir. Pendetamu salam gak walaupun kau duduk di pojok? Salam gak? Itu namanya kita saling menghargai. Amin. Makanya saudara Tuhan kasihi, saya mau sampaikan, sehebat apapun kita, tanpa kita tahu siapa Tuhan di dalam hidup kita, maka pelayanan kita, apapun ibadah kita akan sia-sia, Bapak Ibu. Saya tidak mau begini. Saya pengen pelayanan saya berharga di mata Tuhan. Sekalipun tidak dihargai pelayanan kita, ada malaikat yang mencatat pelayanan saudara. Tetap maju bersama Tuhan. Sekalipun manusia tidak menghargai dan menghormati saudara, ada Tuhan malaikat yang mencatat kita dalam buku kehidupan. Mulai hari ini saya berdoa, ada 3 rumusan yang kita katakan. Yesus adalah segala-galanya. Alasan yang pertama, buka di Mazmur pasal 62. Kalau saudara jadi murid-murid Tuhan dan bilang begitu, waduh hebat, luar biasa. Maka jaminan kita, mengapa mereka bisa meninggalkan segala sesuatu demi mengikut Tuhan, buka di dalam Mazmur pasal 62. Tim musik, wah kita lihat ya. Tim musik. Mazmur 62 ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Ini dia
Kenapa ya? Allah adalah segala-galanya. Pertama sampai dengan ayat kedua. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3 ya. Untuk pemimpin biduan menurut Yedutun Mazmur Daud. Ayat kedua, 1, 2, 3 ya. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Ayat ketiga, hanya dekat, hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Amin. Makanya kalau Allah segala-galanya dalam hidup kita, yang pertama, karena Dia sumber ketenangan dalam hidup kita. Wow. Saudara mau cari apapun, ketenangan tidak akan ada selain di dalam Allah kita. Saudara mau merikuk di pada lubang-lubang tikus, kalau saudara berkata aku takut COVID, kemana-mana pakai masker, percaya Allah kita adalah sumber ketenangan kita. Amin. Ada lagu gitu kan? Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku, aku tidak akan goyah selama-lamanya. Coba cuma saja katakan, hanya dekat daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku. Amin. Tidak akan goyah selama-lamanya. Kita modif Bapak Ibu, kita kembali kepada waktu zaman eranya Pasir Tungkir masih muda. Ada tambahannya. Pada waktu itu saya bingung tambahan dari mana. Tapi tim bilang, "Shalalalalala, aku cinta Yesus. Shalalalalala, aku cinta Yesus." Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya siapa saudara? Amin. Apa? Tidak akan goyah selama-lamanya. Syalalala, syalalala, syalalala. Aku cinta Yesus. Syalalala, aku cinta Yesus. Aku cinta Yesus. Saudara, lagi dunia lagi diombang-ambingkan Indonesia dengan gempa, kita nyanyikan hanya dekat. Nanti kalau gempa masuk Jakarta, haleluya, hanya dekat Allah saja aku tenang. Prediksi mengatakan gempa akan masuk Jakarta, tapi kita punya Tuhan yang melindungi kita. Amin. Saudara tahu, saya agak bingung gitu, ya kan? Saya lihat orang-orang masih pakai masker gitu. Presiden kita dari beberapa presiden masuk G20, mereka peluk-pelukan, nggak ada pakai masker. Maaf ya saudara. Saya bilang ke teman-teman saya adalah pasukan GAM.
sekali. Amin. Loh, amin. Sampai booster 2, booster 3, seumur hidup booster-boosteran terus. Dan untung saja pendeta kita masih darah Kristus yang masih ada. Jadi apapun keadaan kondisi hari ini ke depan, percaya kita tenang bersama dengan Allah. Amin. Makanya saudara, orang kaya ini, para murid-murid Tuhan, dia sadar kenapa hanya Yesus segala-galanya. Yesus bilang ini, tinggalkan semua hartamu, tinggalkan semua demi aku. Kenapa? Yesus mau dia segala-galanya dalam hidup kita. Dialah segalanya, dia bagiku. Dialah segalanya, besar kecil. Korbankan dirinya dan selamatkanku. Dialah segalanya, dia bagiku. Amin. Tapi jangan nanti bilang sama pacarnya begitu. Amin. Kaulah segalanya. Terbang-terbang itu cewek itu. Kita ganti. Apa namanya? Yesus segalanya. Cocok kan? Cocok. Bungkus. Ini ada dari apa Pak? F. Ya. Yesus segalanya, dia bagiku. Yesus segalanya. Dan selamatkanku, dialah segalanya, dia bagiku. Seperti air madu dari batu karang, dicicip air madu yang manis. Oh lihatlah, Tuhan Yesus baik, dicicip air madu yang manis. Nah, saya percaya saudara, nanti kalau ada apapun di tengah jalan, nanti pintu gerbang gereja di situ saudara duluan keluar motor, saya bilang begini, dialah segala, sampai orang keluar dulu, baru kita keluar. Amin. Daripada kita nanti duluan, baik lu keluar semua dulu. Amin. Nanti sama juga ketika saudara bersalaman satu sama lain, saling mendahulukan tangannya untuk memberikan salam. Amin. Itu namanya jemaat yang penuh kasih mesra. Amin. Ini begini. Makanya kita percaya dan lakukan bahwa Yesus segala. Yang pertama karena apa? Dia sumber ketenangan. Coba saudara cari di tempat lain selama saudara ibadah di tempat ini. Saudara selama ibadah, apakah saudara merasakan ketenangan? Iya. Karena hadirat Tuhan mendatangkan ketenangan. Tapi persoalannya kalau balik ke rumah, di gereja udah tenang, ngeliat tingkah suami, naudzubillah min dzalik. Ngeliat tingkah istri, ya ampun, udah ke gereja aja dah. Kenapa balik lagi ke gerejanya? Kenapa kau balik lagi ke gereja? Kita ngomong begini, kan baru nyampe rumah, lihat suami gak ada senyum-senyumnya. Papi, aku balik lagi ke gereja. Kenapa balik lagi ke gereja? Hanya dekat Allah saja aku tenang. Kenapa?
Itu tantangan buat kita. Amin. Ngelihat suami pun kurang-kurang mukanya, kita berkata, dialah segalanya. Amin. Yesus segala-galanya. Maka saya heran begitu kan. Coba baik-baik. Orang dunia aja tahu senyum itu ibadah. Orang dunia. Masa saudara percaya kepada Kristus senyumnya pelit banget begitu? Makanya sampai di rumah nanti ibu, bapak, anak muda, engkau harus murah senyum. Amin. Karena ketegangan ketika kita di dalam rumah maka akan ada. Makanya saudara, Tuhan kasih saya berdoa supaya tempat ini, supaya saudara membuat Yesus segala-galanya dalam hidup saudara. Karena dia sumber ketenangan. Makanya lagu ini gak pernah berubah-ubah dari sekarang sampai selama-lamanya. Main di dia. Di saat badai bergelora, ku akan tenang bersamamu, Bapa kau Raja atas semesta. Battle atau pertempuran yang sesungguhnya bukan ketika di gereja, tapi ketika ada di luar. Bisnis kita merosot, segala-galanya tidak menentu, tapi ketika kita dekat dengan Allah, kita akan tenang, Bapak Ibu. Walaupun nanti saudara berkata COVID akan naik lagi, kita percaya bahwa kita akan tenang bersama dengan Allah. Ketika nanti ada ujian, ketika dalam pertempuran sebenarnya orang sudah gentar bahwa mengatakan dunia ini akan sudah semakin gempa, akan banyak di mana-mana. Tapi ketika nanti gempa ada, saudara tetap tenang. Pendeta ngomong ini bukan sekedar ngomong. Masih ingat tahun 2004? Tahun berapa gempa yang ada di tsunami di Aceh? 2004. Terakhir saya khotbah, masih ingat? Yang udah jemaat-jemaat yang uzur. Kalau jemaat-jemaat milenial belum Pak dengar. Tanggal 23 saya khotbah, karena waktu itu Minggu, saya bilang begini, bahwa nanti akan gempa yang akan mengguncangkan Indonesia. Besoknya pagi hancur. Saya berdoa saudara, saya bukan sedang khotbah hari ini. Ketika nanti Jakarta sedang dibombardir dengan kejadian apapun juga, kita punya Tuhan yang akan membuat kita tenang. Bisnis apapun yang kau alami hari ini, percaya bersama dengan Tuhan kita akan tenang, Bapak. Amin. Kita nggak sekedar saya sedang ngomong, Bapak Ibu, saya juga alami. Ketika tidak menentu, harga tidak menentu, segala sesuatu manusia paling tidak menentu. Tapi kalau kita duduk dekat dengan Allah, kita akan tenang bersama dengan Dia. Amin. Sekalipun sakitmu belum disembuhkan oleh Tuhan, tetap Dia adalah Tuhan yang baik. Amin. Jangan kita berkata sebelum kita bilang begini, oh Tuhan itu baik, tetapi penyakit saya belum disembuhkan. Dengar baik saudara, sekalipun penyakitmu belum disembuhkan atau sudah disembuhkan, Dia tetap baik. Haleluya. Tetaplah kau tenang bersama dengan Allah. Jadikan Allah segala-galanya dalam hidup kita. Yang kedua saudara, makanya ayat yang selanjutnya dikatakan ayatnya yang kelima, perhatikan ayat yang kelima, ayat yang keenam, dua kali saudara diteguhkan ataupun ditegaskan oleh Nabi Daud, Mazmur Daud. Perhatikan ayat yang keenam, dia bilang begini saudara, kita baca sama-sama, 1, 2, 3 ya. Hanya dekat Allah saja, kiranya aku tenang. Ayat yang kedua dia katakan hanya dekat Allah saja aku tenang. Ayat yang ke-6 diulangi lagi. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripada mula harapanku. Orang yang dekat dengan Allah, Allah jadikan dia segala-galanya, Allah jadikan, maka dia akan tetap tenang. Yakobus bilang begini saudara, sebab itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kau dapat berdoa. Jadi kunci segala sesuatu dalam menghadapi apapun di depan kita adalah tenang, Bapak Ibu. Dijelekin orang, oh tenang.
Amin. Difitnah orang, tenang. Bisnis merosot, tenang. Kok tenang-tenang baik, Pak? Kenapa tenang-tenang? Saya punya Tuhan yang menjamin hidup saya. Selesai. Amin. Dan perlu berbantah-bantah, saudara. Saya heran, saudara. Makanya kita berdoa supaya Tuhan tetap melindungi saudara dan kita semua. Yang kedua, saudara. Perhatikan ayatnya yang ke-9. Yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3 ya. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Selah. Saudara Tuhan kasih, ayat yang ini bilang begini. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Saya selalu bilang begini, ambil sebuah riset kesimpulan. Setiap orang yang dekat dengan siapa akan menentukan siapa dirinya nanti. Saudara dekat dengan orang yang tenang, pasti saudara akan tenang. Saudara dekat dengan orang yang suka panik, maka saudara kelak nanti menjadi orang panik. Ketika saudara dekat dengan orang yang suka marah, lambat laun saudara akan menjadi orang yang suka marah. Tapi Daud bilang begini kepada orang-orang yang bilang begini, percayalah kepadanya setiap waktu. Karena apa, saudara? Ketika kita punya teman dekat, maka kita trust kepada dia, believe kepada dia, kita percaya kepada dia, lalu kita curahkan hati kita sama dia. Tapi tahukah saudara bahwa manusia tidak ada satupun di muka bumi ini yang dapat dipercaya? Saya ulangi, saudara. Tidak ada satupun manusia di muka bumi ini yang dapat dipercaya, kecuali Tuhan yang kita sembah, dia dapat dipercaya. Ketika saudara alami segala sesuatu, Daud bilang begini, curahkanlah segala sesuatu isi hatimu kepadanya. Karena Daud tahu, ketika kita mencurahkan isi hati kepada Tuhan, maka dia menjadi sumber jawaban dalam setiap hidup kita. Itu persoalannya. Kalau kita mencurahkan isi hati kita kepada manusia, orang itu akan membocorkannya. Tapi kalau kepada Allah yang kita sembah, kita curahkan hati kita kepada Dia, maka Dia akan menjawab setiap apa yang menjadi apa yang kita alami. Mulai hari ini, saudara. Yang kedua, kenapa Allah kita adalah Allah yang segala-galanya yang harus kita punya? Yang pertama, karena Dia adalah sumber ketenangan. Yang kedua, mengapa kita harus menjadikan Allah adalah segala-galanya? Yang kedua, karena Allah kita adalah Allah sumber jawaban dalam hidup kita. Dia sumber jawaban. Makanya Petrus beserta murid-muridnya dekat bersama dengan Tuhan, mau menjadi murid Tuhan. Karena apa? Karena mereka tahu Yesus ini adalah sumber segala-galanya jawaban dalam hidup mereka. Mulai hari ini Bapak Ibu Saudara kasih, saya berdoa buat kita semua. Marilah kita dekat dan dengan Allah saja. Amin. Jadikan Allah segala-galanya dalam hidup kita. Jangan gantikan saudara. Sekalipun istrimu cantik, sekali lagi, ada orang terlalu bangga dengan istrinya. Kemarin Familisar ngomong begini, saudara. Apa? Jangan jadikan istri antik. Betul. Betul kan? Tapi cantik. Kalau cantik akan dibawa kemana-mana. Tapi kalau antik cukup di rumah aja. Jadi istri-istri harus cantik. Jangan antik. Saudara bingung apa Pak Pendeta maksudnya? Dari wajah-wajah saudara bingung. Suami-suami jangan terlalu bangga dengan istri yang cantik. Amin. Hai suami-suami, jangan terikat dengan itu. Katakan amin. Amin. Karena pada dasarnya semua perempuan nanti akan berkerut. Jadi kalau ada
perempuan-perempuan yang masih sombong, saya cuma bilang dalam hati saudara, lihat loh, ntar berperut bertong rasa. Tapi saya bersyukur kepada Tuhan, di tempat ini wanita-wanita di tempat ini semuanya adalah orang-orang rendah hati. Amin. Laki-laki, hai ibu-ibu, seganteng-gantengnya suamimu, kelak pada waktunya juga dia akan letoy. Amin. Segagah-gagahnya laki-laki, suatu saat juga pasti akan letoy, akan lemah, fisiknya akan lemah, segala-galanya akan lemah. Tapi kalau Allah dijadikan segala-galanya, maka dia akan menjadi sumber jawaban dalam hidup kita. Hari ini saudara, jadikan Allah kita segala-galanya dalam hidup saudara. Amin. Jangan gantikan posisi Yesus dengan apapun juga. Suami kita akan berlalu, anak-anak kita juga akan berlalu. Makanya jangan mau stres gara-gara manu. Saya ulangi, jangan mau stres gara-gara manu. Jadi saudara harus tetap percaya kepada Allah kita. Amin. Sebelum Yesus jumpa jawaban, mari kita berikan bersama-sama saudara. Hosana bagi Engkau Allah di atas. Yuk kita beri bersama-sama. Bapak Ibu saya kasih, pulang dari tempat ini jangan ada yang mendoakan Tuhan. Amin. Percayalah kepada Yesus, dia sumber jawaban dalam segala hidup kita. Saya berdoa, dekat dengan Tuhan maka kita akan tenang. Jangan tinggalkan saudara. Kesukaran apapun yang ada dalam hidup kita, tetap bersama dengan Tuhan. Tiada yang seperti yang Kau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menangani seluruh seru doaku. Tiada yang seperti yang Kau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan memberkatiku. Tiada yang seperti Kau, tiada yang seperti Engkau. Jadikan Yesus Allah kita sebagai mengasihi. Dia Tuhan yang sungguh mengasihi. Kau Tuhan sanggup menjawab seluruh doa kita, seluruh doaku. Tiada yang seperti Engkau. Begitu
bagi Bapak yang sering kasih ini hadir hari ini, saudara-saudara semua, hanya Yesuslah segala-galanya dalam hidup kita. Karena Dia adalah sumber jawaban dalam hidup kita. Kenapa Allah segala-galanya dalam hidup kita? Karena Dia sumber ketenangan dalam hidup kita. Kalau ada saudara hari ini datang dengan keputusasaan, tidak ada manusia bisa menopang ataupun menolong saudara, percayalah hanya Yesus yang sanggup topang saudara. Daud katakan, percayalah kepada Dia, curahkanlah isi hatimu kepadanya, hai umat Tuhan. Karena Daud tahu di dalam Yesus ada jawaban. Maukah saudara hari ini datang kepada Tuhan? Percayalah kepada Dia. Jadikan Yesus segala-galanya dalam hidup saudara. Jangan duakan Tuhan dalam hidup saudara. Apapun saudara miliki harta, apapun ketampanan, kecantikan, harta, jabatan yang kau punya hari ini, itu sementara. Tetapi Yesus yang kita punya segala-galanya kekal untuk selama-lamanya. Hari ini maukah saudara kau datang kepada Tuhan dan berkata, Tuhan tiada seperti Engkau. Engkau Tuhan sahabat dalam hidupku. Engkau Tuhan kekasih hatiku. Engkau Tuhan jawaban dalam hidupku. Tuhan Engkau adalah ketenangan dalam hidupku. Marilah saudara, Engkau taruhkan kedua tanganmu di dadamu. Engkau yang hari datang dalam putus asa, kesedihan, kedukaan, ada masalah, sakit penyakit, percayalah kepada Tuhan. Ada jawaban dalam Yesus Kristus Tuhan. Hari ini letakkan kedua tangan sore dadamu dan berkata, tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku, tiada sanggup menjawab seluruh doa. Apapun doa saudara hari ini katakan, ada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup merawat setiap seluruh kehidupan. Percaya, aku percaya, Tuhan ku ajar, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya, Tuhan ku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya, Tuhan ku ajar. Curahkan isi hatimu di dalam Dia. Apa yang menjadi keluh kesahmu di dalam Dia, percayalah Dia sanggup menolong dan menopang saudara. Amin. Haleluya. Kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya. Percayalah saudara. Amin. 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 Dahsyat Allah kita. Jemaat katakan, aku percaya. Dengan imanmu terjadilah sesuai dengan imanmu saudara. Miliki iman yang besar. Tuhan pulihkanmu.
Dia segala-galanya dalam hidup kita, saudara. Tidak ada satupun yang dapat gantikan posisi Tuhan dalam hidup kita. Tetap pegang teguh sekalipun sesulit apa yang kita alami. Tetap percaya kepada Yesus sekalipun berat ketika kita melangkah. Tetap percaya kepada Yesus sekalipun kita terjepit, saudara. Percayalah kepada Tuhan. Apapun yang kita alami, bersama Tuhan kita pasti akan menanggungnya. Haleluya. Kaulah segalanya di dalam hidupku, kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Kaulah segalanya di dalam hidupku, kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku, bagianku.
kami percaya Tuhan, tidak ada satupun yang dapat kami andalkan selain Yesus. Terima kasih untuk firman-Mu pada pagi ini Tuhan, untuk kami tetap menjadikan Yesus segala-galanya dalam hidup kami. Ketika apapun yang kami hadapi dalam hidup kami ke depan, kami percaya kepada Tuhan. Kami tenang bersama-Mu, kami aman bersama-Mu, karena Engkau tempat perlindungan kami. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih Roh Kudus. Saya sampaikan setia